Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Lulu Bunda Farisi. Di video ini aku akan membuat sembol ulir seribuan kekinian dan unik banget. Cara membuatnya sangat mudah tanpa mengotorin tangan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran gimana cara buatnya, langsung aja yuk kita bikin sama-sama. Sekarang aku akan buat bumbunya dulu. Di sini ada daun kucai sebanyak 10 batang atau bisa diganti dengan daun bawang. Kita iris tipis-tipis seperti ini sampai selesai. Kemudian selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Lalu kita siapkan bawang putih dan bawang merah. Ini akan kita iris kasar-kasar seperti ini sampai dengan selesai. Setelah selesai kita potong semua, ini akan kita goreng sampai matang dan harum. Ini kita goreng biar nantinya itu rasanya lebih enak dan lebih gurih ya. Nah, kalau bawang gorengnya ini udah kuning keemasan, garing seperti ini udah ya kita cukupi. Kemudian kita saring dan kita tiriskan. Nah, ini kita sisihkan dulu biarkan hangat atau dingin ya. Nah, kemudian aku akan siapkan 300 gram ayam. Ini akan aku chopper kasar dulu ya. Ini aku simpan di freezer ya, biar nantinya itu dihaluskan lebih mudah dan lebih cepat untuk halusnya. Dan ini setelah kita chopper kasar kayak gini, selanjutnya aku masukkan bawang goreng tadi yang udah hangat. Kita masukkan semuanya. Lalu tambahkan atau masukkan daun kucai yang sudah dipotong tadi. Lada bubuk ini aku pakai setengah bungkus. Kemudian aku tambahkan pala sedikit aja, kita kerat-kerat kayak gini. Biar sembolnya nantinya harum dan juga tidak amis ya. Kemudian tambahkan 1 butir telur ukuran besar. Lalu kita masukkan garam 1 sendok teh, Royco 1 sendok teh, dan ini kita masukkan air dingin. Nah, di sini aku pakai air kaldu ya sebanyak 100 ml. Lalu ini kita akan haluskan sampai benar-benar halus. Nah, setelah kita blender ini hasilnya halus banget ya. Oke, sekarang ini akan kita pindahkan di baskom. Dan ayam yang sudah kita giling tadi, ini kita masukkan sepertiganya. Nah, kemudian sisanya ini akan kita giling lagi bersama tepung ya teman-teman. Nah, ini yang sudah di mangkok kita sisihkan. Yang ada di blender ini akan kita bersihkan bersama tepung tapioka atau tepung aci sebanyak 200 gram. Dan setelah tepung acinya masuk semuanya, di sini aku akan menambahkan lagi air sebanyak 150 ml. Ini air kaldu dingin atau bisa diganti dengan air es ya. Kita haluskan, kita chopper sampai halus dan merata. Dan setelah merata seperti ini, aku ternyata kelupaan teman-teman. Nah, sekarang aku mau masukkan tepung terigu sebanyak 100 gram. Tadi kelupaan ya. Dan selanjutnya aku tambahkan baking soda sebanyak 1 sendok makan peres ya. Lalu tambahkan air kaldu sebanyak 50 ml. Nah, ini akan aku chopper lagi sampai halus dan merata. Jadi karena di sini choppernya itu kecil, makanya aku blendnya itu 2 kali ya. Tapi kalau teman-teman punya yang ukuran besar, cukup 1 kali aja udah bisa ya, dari daging ayamnya tadi sama tepungnya dijadiin satu. Kemudian ini tepung yang sudah kita haluskan tadi, ini kita pindah di mangkok sebelumnya ya. Nah, ini kita masukkan semuanya. Kemudian nanti ini akan kita aduk sampai merata. Nah, ini kita aduk sampai benar-benar merata dengan tepung dan ayamnya.
Dan setelah semua bahan tercampur dengan merata seperti ini, adonannya agak kental kayak gini. Jadi total airnya itu sebanyak 300 ml. Nah, setelah itu ini akan kita pindahkan di plastik segitiga seperti ini. Biar nantinya lebih mudah. Jadi dengan cara ini tuh lebih mudah, lebih praktis, dan tangannya itu nggak kotor ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan ke dalam plastik seperti ini. Jadi semuanya itu dengan cara ini lebih mudah dan praktis. Nah, kalau udah masuk, ini kita ikat ya, kayak gini. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai kita masukkan di dalam plastik segitiga. Oke, ini semuanya udah selesai kita pindahkan di plastik. Jadi totalnya 3 bungkus. Kemudian siapkan air yang kita rebus. Ini airnya udah mulai panas. Selanjutnya kita ambil tusuk sate, siapkan tusuk sate, baru kita semprotkan di tusuk satenya. Pastikan posisinya tegak ya. Jadi kalau miring itu dia rawan banget jatuh atau meleot. Jadi sebenarnya cara ini tuh gampang-gampang susah. Kalau kita udah bikin 3 tusuk atau 4 tusuk, nanti lama-lama udah lihai ya teman-teman. Kemudian kalau udah selesai kita ulir. Ini kita rebus sampai ngembang atau sampai ngapung kayak gini. Nah, kalau udah ngapung tandanya udah mateng. Ini kita angkat lalu kita tiriskan seperti ini. Nah, setelah selesai kita rebus semuanya, ini totalnya jadi banyak banget. Nah, kalau teman-teman mau dijadikan ide jualan, kalau bikinnya sore, ini bisa kita simpan di toples seperti ini. Nah, ini kita susun seperti ini cara nyusunnya. Nanti kalau udah masuk semua, kalau udah dingin, ini bisa kita tutup dan kita simpan di kulkas. Jangan di freezer ya, karena besoknya mau kita goreng cukup disimpan di kulkas seperti ini. Kemudian sisanya ini akan kita goreng untuk sampelnya ya. Jadi pas perebusannya itu udah dicemilin ya, karena rasanya ini enak banget. Nah, ini akan kita goreng. Siapkan 1 butir telur, karena telurnya ini disimpan di kulkas jadi agak beku. Aku tambahkan air 2 sendok makan dan garam 1/4 sendok teh atau roiko ya. Kemudian kita aduk sampai merata dan kemudian baru kita masukkan sambal ulirnya. Ini kita ratakan dengan telur, baru bisa kita goreng. Setelah ini udah siap, sekarang saatnya kita goreng. Siapkan penggorengan dengan penggorengan legend ya. Nah, ini minyaknya udah panas, baru kita masukkan. Waduh, ini kira-kira sempolnya yang kepanjangan apa minyaknya yang kurang atau wajannya yang kecilan? Nah, karena ini tuh kekecilan atau minyaknya kurang, jadi ini kita tabur-taburkan ya minyaknya ke atas sempolnya gitu, biar nanti matangnya merata. Nah, kalau udah matang kecoklatan kayak gini, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia teman-teman, setelah kita goreng, ini bisa akan kita makan ya. Nah, biasanya kalau kayak gini tuh enaknya dimakan pakai plastik ya, ditaruh di plastik kayak gini, rasanya kayak pas waktu kita sekolah dulu. Kita masukkan 4, kemudian kita tuangkan dengan sausnya. Ini rasanya makin nikmat banget. Jadi menurut aku kalau makanan jajanan kayak gini, kalau nggak ditaruh di plastik, nggak dikasih saus kayak gini, rasanya belum nikmat. Nah, ini baru nikmat banget. Makan satu aja nggak cukup. Oke, sampai sini dulu ya. Selamat mencoba. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ini enak banget.